hari ini mendapatkan perintah mencoba untuk melaksanakan diskusi yang mana pesertanya yang hadir pada kesempatan kali ini jumlahnya dapat jumlah 80. Gelombang kedua ini berjumlah 80 yang mana tahapan yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Yang pertama, kemarin para peserta yang mengikuti SKPP ini sudah menyimak ataupun sudah nonton video pelaksanaan daripada tahapan diskusi daring. Sebelum dilakukan diskusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komisioner yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebetulnya di Kabupaten Serang ini ada 5 komisioner. Yang pertama ada Pak Abdurrahman yang pakai kopiah sebelah kiri saya. Beliau di Bawaslu Kabupaten Serang sebagai Kordip ataupun koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Yang kemudian yang di samping kanan saya ada Pak Ari Setiawan. Pak Ari Setiawan ini mengampu ataupun dipercaya menjabat sebagai koordinator divisi hukum, data, dan informasi. Dan saya sendiri ketua merangkap anggota di Bawaslu Kabupaten Serang ini sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran. Yang dua Pak Asmawi dan Pak Sulian Tarudin. Pak Asmawi kebetulan sedang dengan penanganan sengketa karena memang Pak Muhammad Asmawi di Bawaslu Kabupaten Serang ini menjabat sebagai anggota sekaligus koordinator divisi penanganan divisi penyelesaian sengketa. Dan Pak Sulian Tarudin ini sebagai koordinator ada 5. Kenapa? Karena memang kalau menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mana ketika memang jumlah penduduk lebih daripada 1 juta, lebih daripada 1.000, ini jumlah komisionernya ada 5. Namun ketika memang jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota yang jumlah penduduknya kurang daripada 500.000, ini Banten di Provinsi Banten 7 kabupaten kota ini jumlah komisionernya 5 dan untuk jumlah komisioner yang 3 itu ada di Kota Cilegon. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua peserta diskusi daring. Untuk diskusi kali ini, mungkin kami di Bawaslu Kabupaten Serang, seluruh komisioner, ketika memang diskusi daring ini, kami berharap ketika memang sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, para peserta SKPP semua ini sudah mengikuti tahapan sebelumnya, yaitu tahapan menyimak daripada video yang sudah disediakan di di website Bawaslu RI terkait dengan materi yang 9 materi tersebut. Dari 9 materi tersebut untuk mempersingkat waktu mungkin pada kesempatan diskusi ini ketika memang ada yang ingin memberikan tanggapan, kemudian ada yang menyampaikan pertanyaan, yang jelas pada kesempatan kali ini kami buka selebar-lebarnya. Artinya kami di Bawaslu Kabupaten Serang tidak hanya menyampaikan materi karena memang materi sudah disampaikan di di website daripada SKPP daring ini. Itu saja mungkin penyampaian dari kami. Yang jelas selamat mengikuti kegiatan diskusi daring ini. Mungkin nanti ada hal-hal yang kemudian disampaikan oleh moderator, ini juga harus dilakukan oleh sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, sebagai sebagai tahapan yang harus diikuti dalam proses SKPP daring. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Bapak Yadi. Yang saya hormati juga rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang, Pak Ari Setiawan. Dan teman-teman peserta SKPP Daring yang alhamdulillah hari ini sudah hadir pada acara joint meeting dalam tema dialog. Kalau dialog itu berarti ada proses komunikasi yang tidak searah, tapi ada interaksi di situ. Dan yang saya hormati juga teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Serang yang alhamdulillah sudah mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa acara hari ini adalah rangkaian dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yang mana ini menjadi satu keharusan bagi siswa yang sudah dinyatakan lulus yang otoritasnya oleh Bawaslu RI untuk mengikuti diskusi daring ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang berkaitan dengan materi itu di pertemuan sebelumnya sudah banyak disampaikan oleh para expert. Selanjutnya hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi. Ya, yang di sini bukan juga kemudian orang yang mempunyai keunggulan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepemiluan, karena bisa saja barangkali ada beberapa informasi atau pengetahuan yang belum kami dapati. Selanjutnya berkaitan dengan tupoksi saya di Bawaslu Kabupaten Serang, bahwa di divisi pengawasan ini sebetulnya hanya mengkoordinatori, ya. Karena prakteknya kerja kolektif kolegial. Hanya saja pada hasil rapat pleno yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, saya diberikan mandat untuk mengkoordinatori divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Nah, kerja-kerja di divisi pengawasan ini secara hierarkis juga terkoneksi dengan divisi lain. Jadi bukan kemudian pengawasan itu mutlak domain saya, tapi juga menjadi salah satu kewajiban sebagaimana amanat undang-undang, bahwa kewajiban pengawasan itu mutlak kewajiban Bawaslu Kabupaten Serang secara kelembagaan dan keseluruhan. Selanjutnya, bahwa berdasarkan karena kami dibentuk oleh Undang-Undang 7 tahun 2019, maka ada salah satu yang namanya pengawasan partisipatif. Barangkali ini ikhtiar yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengajak turut serta masyarakat pertama-tama memahami dan mengetahui, entah itu terkait dengan kepemiluan, juga tugas-tugas yang tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu. Selanjutnya, ikhtiar ini bukan hanya terhenti di sini. Jadi harapannya nanti para siswa sekolah kader pengawasan partisipatif ini bisa mengaplikasikannya di masyarakat. Lebih-lebih untuk Kabupaten Serang yang pada saat ini, kalaupun tahapannya masih ditunda gitu ya, dan perpunya sudah keluar bahwa tahun 2020 bulan Desember itu akan dilaksanakan pilkada. Ini menjadi sarana pembelajaran. Apalagi secara usia saya mendapatkan laporan bahwa
peserta SKPP ini adalah usia-usia produktif yang ke depan nanti jadi generasi untuk bangsa ini, termasuk juga generasi di Bawaslu Kabupaten Serang, Bawaslu Provinsi, ya syukur-syukur kemudian menjadi Bawaslu Republik Indonesia. Nah, prosesnya memang panjang dan harus kita nikmati ini. Amin. Ya, selanjutnya ini memang saya pikir adalah kegiatan yang mudah-mudahan produktif begitu, karena di sini kita bisa berinteraksi sejauh mana berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya, ikhtiar kami berkaitan dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat selain SKPP ini, ada juga pelibatan masyarakat dalam praktek pengawasan secara langsung. Misalnya diajak untuk terus serta, kalau kemarin pada saat pemilu kita membuat yang namanya Desa Anti Politik Uang. Jadi tematiknya sudah dapat tuh. Selanjutnya juga ada ya, kita bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan terkait dengan pengawasan pada saat tahapan-tahapan tertentu. Dan kita juga banyak ada MOU juga dengan pemantau dan yang lainnya. Ikhtiar ini didasari bahwa kami sadar sebagai lembaga Bawaslu yang merupakan lembaga publik memiliki kekurangan sumber daya dan kekurangan personel dalam pengertian pada praktek pengawasannya, karena area cakupan pada tahapan pemilu atau pilkada itu sangat luas. Untuk itu kami ingin melibatkan masyarakat, nah maka kemudian dalam tagline Bawaslu itu dicantumkan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi atas dasar kesadaran itu maka berbagai ikhtiar kami lakukan. Itu kira-kira kalau kita bicara pengawasan partisipatif. Wujud lain sedang model yang bisa dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu. Nah, selanjutnya bahwa harapan saya secara pribadi, output dari pengawasan partisipatif ini kedepannya tingkat partisipasi masyarakat bukan hanya pada saat pemilihan itu bisa lebih tinggi, apalagi dengan situasi yang cenderungannya bertambah maju, orang bisa saja mempunyai terobosan-terobosan tertentu yang itu di luar regulasi yang kita miliki. Misalnya dalam tahapan pengawasan terkait tahapan kampanye. Ini yang kadang-kadang di tahapan kampanye ini karena gebiarnya di situ, atau pada saat tahapan petung suara ada beberapa yang luput dari pengawasan kami. Partisipasi masyarakat inilah yang akan sangat kami tunggu. Itu kira-kira berkaitan dengan pengantar diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi antara kita bisa berjalan dengan baik. Selebihnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Bawaslu Kabupaten Serang. Saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Serang yang pada kesempatan kali ini sudah hadir. Di sini ada Pak Abdul Rahman Ayadi, Data Master sudah masuk di forum hari ini. Nanti beliau juga akan ikut gabung dengan kita.
Ya, rekan-rekan peserta SKPP daring yang saya hormati dan yang saya banggakan, sudah panjang lebar sebetulnya disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Oman terkait sebetulnya harapan apa yang bisa diberikan begitu ya kepada rekan-rekan sekolah kader pengawasan partisipatif. Tentu besar memang harapan yang ada di Bawaslu itu sendiri. Harap teman-teman sekolah kader pengawasan ini menjadi bagian penting dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Karena kalau Bawaslu sendiri memang kita tentunya tidak akan maksimal jika harus dilakukan pengawasan dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Maka seluruh informasi penting terkait dengan bagaimana dan juga isu terkait kepemiluan, terutama adalah pengawasan pemilu, ini bisa juga tersampaikan gitu ya kepada publik melalui teman-teman yang hari ini bergabung sebagai peserta sekolah kader pengawasan. Jadi kita bisa secara luas menjangkau masyarakat untuk menekankan dalam artian punya penekanan literasi pemilu, tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri, tetapi dilakukan oleh teman-teman semua yang sudah mengikuti proses sekolah kader pengawasan. Seperti yang saya sampaikan pada saat gelombang yang pertama kemarin, secara teknis Bawaslu mengajak teman-teman bergabung dalam artian menjadi bagian sekolah kader pengawasan di Bawaslu itu konkretnya bisa dilakukan oleh teman-teman nanti pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dimulai. Hari ini kita sudah akan memulai kembali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk tahun 2020 yang sempat tertunda karena sudah ada perpunya untuk dilanjutkan, maka seluruh tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan itu akan segera dimulai. Dan kami berharap rekan-rekan sekolah kader pengawasan ini bisa ikut terlibat di sana. Terlibat dalam artian bagaimana tadi seperti saya sampaikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa saja sebetulnya yang menjadi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pemilihan. Karena tidak seluruh masyarakat paham, gitu ya. Terutama terkait dengan larangan, gitu ya, larangan pemilih untuk menerima sesuatu dari pihak yang kemudian mengajak untuk menentukan pilihan, gitu. Ini yang kita sebut mungkin sebagai politik uang. Nah, ini penting bisa disampaikan oleh teman-teman kader pengawasan partisipatif, gitu ya. Tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, kemudian struktur Bawaslu sampai dengan level di tingkat bawah. Harapan kami cukup besar untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan seluruh proses yang sudah dilalui ini juga memberikan manfaat, baik langsung ataupun tidak langsung untuk teman-teman semua.
Nah, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi, selamat mengikuti prosesnya. Adapun jika ada hal-hal yang kemudian perlu ditanyakan terkait dengan materi, hari ini adalah waktunya untuk sama-sama kita diskusikan. Gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Setiawan yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin dari Pak Sulian Tarudin ada yang ingin disampaikan? Halo, Pak Yan? Halo, siap. Halo? Silakan, Pak. Dengar nggak Ya. suaranya? Kedengar? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan yang saya hormati, pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang, beserta teman-teman dan moderator, dan juga para peserta SKPP Daring 2020 ini. Beberapa hal mungkin tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa SKPP ini juga bagian terpenting yang dilakukan oleh Bawaslu RI sebagai upaya bagaimana pengawasan partisipatif ini meningkat di Pilkada 2020. Bawaslu Kabupaten Serang merasa bahwa dalam konteks SDM, sumber daya manusia, pada proses pengawasan ini memang cukup ataupun kurang maksimal kalau dilihat dari jumlah sumber daya manusia. Karena personil secara organisasi Bawaslu Kabupaten Serang sampai tingkat desa itu dari desa hanya 1 orang, tingkat kecamatan 3 orang, tingkat kabupaten 5 orang. Kalaupun tingkat kabupaten dibantu oleh para staf pelaksana ataupun staf pendukung. Nah, dengan upaya SKPP ini mudah-mudahan tingkat partisipasi masyarakat pun juga meningkat. Karena saya yakin juga mudah-mudahan paham bagaimana cara mengawasi atau melaporkan hal-hal yang memang terjadi pelanggaran di masyarakat ketika sudah memasuki tahapan pemilu. Nah, selain pengawasan partisipatif bahwa merujuk kepada Pilkada 2015 yang lalu, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Serang pun juga dalam pemilihan masih sangat rendah. Mudah-mudahan dengan dibentuknya, dengan dijadikannya peserta pengawas partisipatif yang ada di Kabupaten Serang, ini pun juga meningkatkan daya partisipasi, baik itu dalam konteks pengawasan untuk di Bawaslu ataupun dalam partisipasi pemilihannya nanti. Karena untuk yang 2020 ini cukup banyak yang ada di Kabupaten Serang, sekitar 128 peserta pengawas, ini juga cukup meningkat dibanding dengan 2019. Nah, atas nama Bawaslu Kabupaten Serang, khususnya bidang SDM, salah satunya keorganisasian yang ada di Bawaslu Kabupaten Serang, kami juga sangat berharap kepada teman-teman jika memang ada hal-hal yang memang memberikan untuk diberikan masukan di struktur Kabupaten Serang, Bawaslu sampai tingkat desa sampai hari ini sudah terbentuk, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Walaupun memang saat ini masih dalam bentuk dinonaktifkan. Untuk sementara dinonaktifkan dulu. Kami pun juga masih menunggu untuk pengaktifan kembali. Rencananya tanggal 15 besok akan diaktifkan kembali. Kalau teman-teman misalkan sudah tanggal 15 besok hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, silahkan datang kepada Panwascam di kecamatannya masing-masing atau bisa bertanya kepada mereka yang sudah lebih dari
terlibat aktif dalam penyelenggaraan khususnya pengawasan. Gitu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak Moderator, Pak Fuad. Nah, selanjutnya mungkin karena diskusi daring, lebih banyak diskusi, menerima teman-teman harus seperti apa, nanti akan disampaikan oleh yang lainnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suliantarudin atas sambutannya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum diskusi ini dimulai. Bagi teman-teman silahkan yang ingin bertanya, di situ ada chat, nanti silahkan diketik siapa yang ingin bertanya. Nah, dan kemudian bagi yang ingin bertanya ataupun yang belum, mohon untuk mikrofonnya di unmute ataupun di mute terlebih dahulu, karena memang nanti akan mengganggu acara diskusi kita sore hari ini. Terus yang selanjutnya terkait penilaian, ini ada beberapa kategori yang harus diperhatikan. Pertama dari dipertanyakan di forum hari ini. Silahkan ketik namanya di kolom chat. Kalau yang ingin bertanya silahkan. Kepada Saudari Rida Yunita, silahkan sampaikan pertanyaannya. Mikrofonnya di unmute dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak, untuk hak dan kewajiban siswa-siswi SKPP ini seperti apa ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja diserahkan kepada Pak Ketua untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Moderator. Yang nanya Saudari Rida Yunita apa tuh? Dari Kecamatan mana ya? Dari Kecamatan Anyar. Kecamatan Anyar. Oke. Tadi berkaitan dengan hak dan kewajiban pada pelaksanaan SKPP daring ini. Yang pertama berkaitan dengan kewajiban terlebih dahulu yang jelas ya. Kewajiban para peserta di pelaksanaan SKPP ini wajib mengikuti seluruh tahapan yang sudah ditentukan oleh oleh kepala sekolah, dalam hal ini Bawaslu RI. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu menyimak materi yang 9 materi itu sudah dijelaskan mungkin di awal. Yang kemudian yang hari ini dilakukan ini juga merupakan bagian daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh peserta terkait dengan terkait dengan proses pelaksanaan SKPP-nya. Yang kemudian setelah tahapan ini yang wajib diikuti, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta SKPP daring ini yaitu mengikuti ujian daring. Jadi setelah tahapan ini selesai, tahapan diskusi daring ini selesai, nanti ada timeline atau ada waktu untuk para peserta mengikuti ujian daring, dan itu pun nanti hasilnya pun akan diseleksi. Siapa yang akan lolos ataupun siapa yang akan tidak akan lolos. Dan selanjutnya di tahapan terakhir, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ini berhak untuk menerima informasi terkait dengan pengumuman. Pengumuman lulus atau tidaknya nanti tergantung proses pada pelaksanaan SKPP daring yang dilakukan hari ini. Yang kemudian berkaitan dengan hak yang jelas terkait dengan hak teman-teman semua pada pelaksanaan SKPP daring ini. Mungkin SKPP daring ini
ini adalah upaya ataupun metode yang dilakukan oleh Bawaslu karena memang di masa pandemi ini kita bukan mustahil tidak bisa melakukan interaksi langsung bertatap muka langsung, makanya dilakukan melalui Zoom meeting ini. Dan hak yang nanti akan diterima oleh rekan-rekan semua, oleh sahabat-sahabat semua, ini adalah berupa uang pulsa atau apa begitu ya. Yang seharusnya ini juga disampaikan oleh Bu Koordinator Sekretariat, karena memang di tahap pertama teman-teman semua peserta ketika memang sudah login dan sudah menyimak informasi ataupun mengikuti materi sebelumnya, ini berhak menerima menerima uang pengganti paket data atau uang pengganti paket pulsa. Dan selanjutnya mungkin nanti setelah sesi ini mungkin nanti disampaikan lengkap berkaitan dengan itu oleh Ibu Koordinator Sekretariat berkaitan dengan informasi hak-hak yang nanti akan diterima oleh teman-teman semua. Yang kemudian selain daripada itu hak daripada teman-teman semua yang jelas mungkin berupa sertifikat lah ya. Sertifikat ketika memang ada yang lulus itu akan diberikan sertifikat. Itu tuh mungkin. Terima kasih Pak Yadi atas pemaparannya. Dari komisioner yang lain mungkin ada yang disampaikan? Cukup. Oke, baik. Penanya selanjutnya silakan. Pada Anda Hafid, silakan disebutkan nama sama dari mana. Tes, suara jelas? Tes. Enggak. Terdengar? Suaranya kurang Halo? jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid dari Kecamatan Padarincang. Ingin bertanya tentang materi yang tadi. Katanya di Kabupaten Serang itu tingkat partisipannya sangat rendah. Jadi upaya apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang untuk meningkatkan tingkat partisipan di Kabupaten Serang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ari. Terima kasih pertanyaan yang menarik ya terkait dengan tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang. Memang kalau kita melihat data di pilkada 5 tahun sebelumnya itu sangat minim gitu ya, di kisaran angka 50%. Artinya ini menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu Kabupaten Serang tentunya memiliki beberapa rencana strategi gitu ya untuk melakukan bagaimana agar tingkat partisipasi masyarakat itu bisa jadi meningkat. Walaupun kita ini agak berbeda dengan teman-teman penyelenggara pemilu lain, dalam hal ini teman-teman KPU. Nah, kalau KPU sendiri kan memang dia lebih fokus secara teknis bagaimana masyarakat agar ikut terlibat. Nah, tetapi Bawaslu Kabupaten Serang tidak hanya mendorong agar masyarakat terlibat untuk datang ke TPS, tetapi juga agar masyarakat bisa sama-sama mengawal prosesnya. Kalau bicara pemilihan kan tidak hanya pada saat pelaksanaan pencoblosan di TPS, tetapi prosesnya sangat panjang gitu ya. Mulai ada proses verifikasi faktual untuk calon perseorangan, ada pemutakhiran daftar pemilih, dan juga ada metode kampanye. Bagaimana kita bisa sama-sama mendorong masyarakat. Nah, salah satu upayanya selain hari ini adalah salah satu upaya gitu yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan juga Bawaslu Kabupaten Serang dengan mengadakan kelas online untuk sekolah kader pengawasan. Karena apa? Karena harapannya dengan kehadiran teman-teman sebagai kader pengawasan itu kan menjadi
semacam corong informasi dari Bawaslu kepada masyarakat gitu ya. Jadi teman-teman kan bisa menyampaikan sebetulnya apa yang menjadi concern Bawaslu hari ini, apa yang menjadi tugasnya, apa yang kemudian dalam hal pemilihan yang kemudian dilarang, itu bisa disampaikan oleh teman-teman gitu ya kepada masyarakat, terutama mungkin masyarakat sekitar, bisa jadi tetangga ataupun teman dan yang lainnya. Nah, selain sekolah kader pengawasan, Bawaslu Kabupaten Serang juga mendorong dengan upaya untuk melakukan sosialisasi partisipatif gitu. Kita sudah merencanakan di beberapa stakeholder, artinya elemen terkait yang partisipasi pemilih, seperti kita coba petakan bagaimana kita menyampaikan sosialisasinya ke pula sekolah SMA juga penting untuk diedukasi. Nah, selain pemilih pemula, kita juga punya beberapa stakeholder yang memang sudah menjadi list utama kita begitu ya. Seperti teman-teman di disabilitas, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan juga organisasi kemahasiswaan. Nah, dan juga tidak menutup kemungkinan kita memang mendorong sosialisasi ini kepada komunitas-komunitas yang lain gitu ya, semacam komunitas hobi dan yang lainnya. Nah, ini penting dilakukan oleh Bawaslu, walaupun memang kita tidak hanya sekedar mengajak untuk mencoblos ke TPS, tetapi agar sama-sama bisa melakukan pengawasan, entah nanti bisa sama-sama menjadi bagian dari Bawaslu, menjadi pelapor lah gitu, yang proaktif melaporkan ketika terjadi dugaan pelanggaran di lapangan. Nah, itu upayanya. Kalau hari ini ya kita sudah coba beberapa hal gitu ya, kita mengajak diskusi, kalaupun dengan situasi yang terbatas karena kondisi pandemi hari ini, kita mengadakan diskusi secara online agar informasi ini tidak terputus. Nah, dan kami di Bawaslu Kabupaten Serang juga secara proaktif menyampaikan seluruh bahan belajar, informasi apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, terutama itu melalui media yang mudah dijangkau. Hari ini seluruh masyarakat, saya pikir sudah tidak terlalu gagap teknologi lagi untuk mengelola media sosial contoh. Dan kami Bawaslu Kabupaten Serang, teman-teman bisa mengikuti atau melihat perkembangan seluruh aktivitas itu di media sosial Bawaslu Kabupaten Serang, mulai dari Facebook, Twitter, dan juga Instagram, atau website yang kemudian dikelola oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Serang. Itu hal-hal mungkin langkah yang sudah dirancang dan beberapa hal sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, sehingga kita bisa melihat ke depan mudah-mudahan ada peningkatan partisipasi pemilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif Setiawan. Mungkin ada tambahan dari Bu Rahma. Silakan yang ingin bertanya selanjutnya. Ada Latifah. Silakan sampaikan pertanyaannya. Suara saya terdengar. Suaranya kurang keras. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya ingin bertanya tentang money politik ya. Ini kok rasanya nggak selesai-selesai gitu. Masalahnya dari dulu sampai sekarang masih ada kayak gitu. Nah, untuk di Bawaslu sendiri penanganannya seperti apa sih? Kok nggak selesai-selesai seperti itu?
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pemegang form A5 untuk pemilih yang beda ada di luar daerah pemilihnya. Jadi kasus pemilu tahun 2014 ya, saya memiliki form A5. Itu bisa langsung memilih. Tetapi pada saat pemilu 2019 ini ada 2 kasus. Yang pertama, boleh memilih ketika pada jam 12 sampai 13. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua adalah boleh memilih ketika ada kertas suara yang sisa atau lebih. Sedangkan materi yang saya baca di materi online itu, hak dari pemegang form A5 itu sama dengan pemilih tetap di daerah tersebut. Itu bagaimana ya di Bawaslu sendiri? Apakah memang ada komunikasi atau tidak dengan KPU, kemudian dengan TPS di daerah-daerah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya seputar bagaimana penanganan Bawaslu terkait money politik gitu ya. Itu yang pertama. Ya, terima kasih kepada Ibu Latifah ya. Dari kecamatan mana ini? Dari Kecamatan Lebakwangi. Oh, Lebakwangi, iya. Berkaitan dengan money politik, bahwa sebagaimana tupoksi Bawaslu, kita mempunyai 3 tupoksi. Pertama, pencegahan, yang kedua pengawasan, yang ketiga penindakan. Ikhtiar pencegahan yang kami lakukan, pertama, ke masyarakat biasanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Banyak sudah kita lakukan sosialisasi berkaitan dengan pencegahan money politik, ya. Apakah itu dengan tadi disampaikan oleh Pak Ari, stakeholder, ada kelompok pemula dan lain sebagainya. Itu di Kabupaten Serang. Juga dilakukan oleh teman-teman jajaran pengawas, baik itu di kecamatan maupun di desa. Yang selanjutnya tadi saya sampaikan ada kita bikin desa anti politik uang. Jadi kita sebetulnya ingin punya role model minimal dari 326 desa se-Kabupaten Serang. Itu ada salah satu desa yang memang dia sudah terbebas dari jeratan politik uang, kira-kira begitu. Itu ikhtiar pencegahannya masih banyak yang kita lakukan dalam bentuk hal-hal lain. Misalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, apakah itu ormas atau yang lainnya. Yang selanjutnya berkaitan dengan upaya pengawasan. Nah, upaya pengawasan ini kalau politik uang, bahwa di tahapan pemilu atau pemilihan itu dia disebut pada tahapan kampanye dan tahapan pungut hitung secara spesifik gitu ya, berkaitan dengan politik uang, karena memang waktu-waktu rawannya itu terjadi pada saat itu, kalaupun sebetulnya pada prakteknya ada praktek-praktek di luar tahapan yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau di regulasinya, bahwa kalau Undang-Undang 10 kemarin, setiap orang dilarang, itu redaksinya ya, memberikan atau menjanjikan uang atau barang lainnya, kira-kira gitu ya. Maka dalam praktek pengawasannya, selain kita memaksimalkan sumber daya yang kita miliki, kita juga membuka pusat informasi berkaitan dengan penerimaan dugaan laporan berkaitan dengan politik uang. Saya sampaikan politik uang itu salah satu contoh pidana pemilu dia. Jadi ada denda dan ada kurungannya ya kalau politik uang.
itu berkaitan dengan pengawasannya. Penindakannya pada tahun 2017 pada saat Pilgub, kita salah satu dari sekian provinsi atau kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pilkada yang melakukan tindakan terkait politik uang. Itu tepatnya di Kecamatan Ciruas, dan putusannya ingkrah, sudah ingkrah di pengadilan. Dan hasil itu Bawaslu Kabupaten Serang beserta teman-teman di Gakumdu diganjar sebagai Gakumdu terbaik se-Indonesia. Pak Yadi yang datang di Bandung mewakili Bawaslu Kabupaten Serang mendapatkan penghargaan dari Gakumdu Republik Indonesia. Nah, itu tadi berkaitan dengan politik uang. Jadi ada ikhtiar, ada pengawasan, termasuk ada penindakannya. Semua tupoksi itu kita lakukan. Namun kami sadar bahwa terkait dengan penyakit lah kalau disebut, money politik ini memang yang dilakukan bukan cukup hanya sekian. Masih banyak yang harus kita lakukan. Termasuk kalau kami ibaratkan, yang kami lakukan itu hanya di hilirnya. Sementara persoalan hulunya itu kita kadang-kadang masih belum ada treatment yang efektif gitu ya. Kalaupun ya saya sampaikan lagi, ada juga ikhtiar lain bahwa Bawaslu mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, salah satu berkaitan subindikatornya terkait dengan politik uang. Yang mana itu sebagai tindakan early warning. IKP itu kita rilis. Namun pada praktiknya tadi masih banyak terjadi praktek politik uang, baik itu di pemilu atau pemilihan. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi tugas kita bersama, bahwasanya ke depan mudah-mudahan politik uang itu sudah tidak ada lagi di Indonesia lah, wabil khusus di Kabupaten Serang. Karena itu praktek tidak baik yang sebetulnya regulasinya sudah jelas. Jadi orang yang melakukannya ancamannya ya denda, ya pidana, ya denda, ya kurungan, kira begitu. Barangkali terkait politik uang. Selanjutnya berkaitan dengan ada kasuistis bahwa pada saat pemungutan suara itu ada pemilih yang diperkenankan untuk memilih tapi dia hanya di jam-jam tertentu. Barangkali teman-teman di teknis dalam hal ini KPPS itu mengklasifikasi bahwa pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT, tapi dia warga sekitar yang ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Nah, makanya di KPU, kalau berdasarkan pemilu atau pemilihan kemarin, dibuka diskresi, dia hanya boleh memilih setelah jam 12 sampai jam 1. Jadi di akhir ya, itu regulasi di KPU, dan kami pastikan itu nanti secara administrasi dilakukan oleh KPU. Jadi baik tadi identitasnya, kalau dia berKTP elektronik boleh, kalau tidak berKTP elektronik atau biasanya suket gitu ya, itu tidak diperkenankan. Itu wilayah domain Panwas berkaitan dengan penegasan aturan yang ada pada saat proses tungsura. Yang selanjutnya, ada juga kasus bahwa pemilih boleh memilih ini nungguin sisa, padahal di regulasi kita tidak diatur itu sisa. Karena apa? Berkaitan dengan regrouping pemilih tiap TPS itu jauh-jauh hari sudah dilakukan mestinya oleh penyelenggara teknis pemilu. Dalam hal ini KPU dibantu oleh PPK dan PPS. Jadi mestinya dari hitungan awal nanti kan pemilih yang hadir atau pemilih yang terdaftar dalam satu TPS misalnya 200, nanti ditambah 2,3% ya, 2,5%. 2,5% itu untuk suara cadangan. Jadi dan penggunaan surat-suara cadangan itu bukan untuk tadi misalnya kan jelas surat-suara cadangan digunakan untuk apabila pemilih keliru memilih. Dia protes terus menyampaikan bahwa
sebetulnya saya bukan itu hanya dilakukan 1 kali atau memang atau keliru mencoblos. Kalau kemarin mencoblos ada juga mencontreng gitu ya. Atau surat. Jadi mestinya kalau sejak awal PPK dan PPS-nya cermat, tidak ada itu pemilih yang tidak tercover oleh surat suara. Harusnya balance gitu ya antara pemilih yang hadir dengan surat suara. Jadi tidak, karena apa, hak memilih itu hak asasi yang memang dijamin oleh ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau pada praktiknya ada yang begitu, sampaikan ke kami, itu bisa saja nanti dilakukan pemungutan suara ulang. Ya. Dan untuk pemungutan suara ulang, Bawaslu Kabupaten Serang ada berapa TPS kemarin yang kita rekomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Tuh. Itu saja Ibu Latifah yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman gitu ya, bahwa Bawaslu Kabupaten Serang sudah melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Oman yang telah menyampaikan jawabannya atas pertanyaan Bu Latifah. Kepada Bu Nuriti, halo. Sebelumnya selamat datang. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Pada Bu Nuriat Salapari. Sorry. Dah terdengar? Dengar. Dengan segala hormat dipersilahkan Bu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Serang. Yang saya hormati Korsden di lingkungan Bawaslu Kabupaten Serang. Yang saya hormati seluruh peserta SKPP daring yang pada siang hari ini hadir. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya kita bisa bersilaturahim. Mohon maaf sebelumnya saya telat karena habis memberikan materi di diskusi bertema tentang pengawas pemilu perspektif gender. Jadi dari sana selesai baru kita gabung di sini karena waktunya bentrok ya. Salat dan salam semoga selalu dicurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, saya sebutnya adik-adik karena usianya sangat muda. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk tahap selanjutnya. Mungkin saya hanya menyapa saja, tidak menyampaikan karena mungkin sudah disampaikan pula oleh teman-teman oleh Kabupaten Serang. Intinya adalah bahwa SKPP dari ini adalah sebuah inovasi yang disiapkan oleh Bawaslu untuk mendorong bagaimana Halo, Bu. Suaranya Bu tidak terdengar, Bu. Nah, ini menjadi pengalaman berharga. Ya, ya. Tiba-tiba terputus. Tes. Masih? Lanjut, Bu. Kecil.
Halo? Ya, sudah terdengar, Bu. Tes. Kedengeran nggak? Terdengar, Bu, sudah jelas. Baik. Jadi ada 9 materi ini merupakan merupakan ilmu tersendiri buat kita. Jadi kepada teman-teman atau adik-adik, maksimalkan proses pembelajaran ini dengan sesama. Karena ini secara teknis penyelenggara pemilu, kalau kita baca buku atau kalau kita kuliah, maka sepertinya Anda harus memasuki Anda harus memasuki fakultas misalnya fisip dan hukum. Nah, kebayang satu materi itu bisa diselesaikan dalam 1 semester. Nah, di Bawaslu ini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan ya tidak lebih dari berapa bulan lah seperti itu. Nah, tentu tahapan diskusi dari ini harus maksimal dimanfaatkan oleh teman-teman untuk menggali berbagai persoalan secara faktual. Karena ibarat pepatah mengatakan, teori itu seyogianya sekitar 20-30%. Maka yang 70% adalah faktualnya. Nah, sebelum Anda terjun sebagai penyelenggara atau mungkin nanti sebagai pemantau, proses pembelajaran itu bisa dimulai sekarang. Banyaklah bertanya, galilah dari para pakarnya, yaitu teman-teman di Bawaslu Kabupaten Serang. Itu 5 komisioner itu adalah orang-orang pilihan. Nah, Anda silakan bertanya, catat dan bisa supaya ke depan bisa dipraktekkan. Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Pemahaman ini tentu Anda harus berani ikut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu. Gimana? Bisa? Jelas, Bu. Nah, tentu ini menjadi semangat atau spirit kita bersama. Bisa, Bu. Ke depan. Baik, berhubung saya juga masih ada diskusi di sebelah, saya hanya berpesan bahwa proses pembelajaran ini dipergunakan atau dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menambah ilmu, wawasan, dan juga pertemanan. Setelah ini, aktualisasinya adalah Anda harus berani ikut mengawasi bersama Bawaslu sebagai pengawas partisipatif. Jadi pemahaman pengalamannya harus diaktualisasikan sebagai pengawas ataupun sebagai relawannya Bawaslu, atau juga tetap semangat karena kebetulan saya sebelum di Bawaslu ada sebagai dosen di Fakultas Hukum Untirta. Jadi ibaratnya seorang dosen itu sebetulnya sudah bisa menilai mana mahasiswanya yang dapat nilai A, B, dan C. Nah, tinggal memastikan, dan bukti atau memastikan itu butuh keberlanjutan sebuah proses, di mana itu dihasilkan dari proses belajar yang adik-adik ikuti. Jadi, andaikan adik-adik mempunyai komitmen yang tinggi terhadap, saya harus ikut, harus lulus, nilainya bagus, maka ikuti diskusi ini secara baik, tepat waktu, disiplin, aktif bertanya, maka insya Allah nilainya baik, dan ke depan Anda sebagai the next pengawas pemilu ke depan. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuriati Salafari atas arahannya yang telah disampaikan. Mohon pamit, terima kasih. Baik, pada teman-teman, itu tadi salah satu koordinat pengawasan di Bawaslu Provinsi Banten, Ibu Nuriati Salafari. Mungkin penanya selanjutnya kepada Saudara Arif Padli, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, cek. Ya, terdengar jelas. Ya, yang Silakan. saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Serang. Saya Arif Adli dari Kecamatan Kibin. Yang saya ingin tanyakan kan banyak sekali nih anggota daring ini yang ingin bertanya tentang politik uang di lapangan. Nah, yang saya lihat di setiap ada pemilihan itu selalu ada yang namanya politik uang. Nah, bagaimana apakah kurang optimalnya anggota lapangan Bawaslu dalam pencegahan atau penindakannya? Yang saya ingin tanya, apakah ada pengawasan oleh pimpinan kepada anggota yang bertugas di lapangan? Jangan kita hanya mengawasi calon atau masyarakatnya saja, apa kita ada pengawasan terhadap anggota lapangan dari Bawaslu tersebut gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada Pak Yadi dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Fuad, moderator, dan Kang Arif Fadli yang sudah mau menyampaikan informasi ataupun bertanya berkaitan dengan praktik politik uang. Sebetulnya tadi sudah jelas diurai tuntas oleh Pak Abdurrahman. Mungkin saya sedikit menambahkan ya berkaitan dengan praktik politik uang ini. Dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, memang ini ketika memang masyarakat mengetahui informasi ataupun ada terkait dengan praktik politik uang, memang ini jadi PR kita bersama. Yang jelas upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan praktik politik uang ini, semisal halnya kemarin dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, kita langsung terjun ke langsung door to door ke para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, karena memang untuk peserta pemilu kemarin itu adalah partai politik. Dari jumlah 15 partai politik yang ikut menjadi bagian daripada peserta pemilu, kita sampaikan informasi bahwasannya ada bahaya terkait dengan praktik politik uang. Ancamannya adalah pidana. Karena memang berkaitan dengan praktik politik uang ini tidak main-main begitu ya. Ancamannya adalah pidana. Namun ketika memang terjadi di lapangan, upaya sudah kita lakukan, upaya sosialisasi, upaya himbauan sudah kita lakukan, upaya pencegahan sudah kita lakukan, tapi kok masih terjadi? Apakah memang personil di kita tidak mengawasi, personil di bawah di Panwasam ataupun di tingkat desa tidak mengawasi? Yang jelas ketika memang mereka menemukan informasi berkaitan dengan praktik politik uang, kayak semisal halnya contoh waktu pilkada 2017 kemarin di pelaksanaan pilgub, ada informasi yang nyampe ke kita ke Bawaslu, waktu itu masih Panwaslu Kabupaten, otomatis kita secara sigap dan respon terhadap informasi tersebut, yang pada akhirnya informasi yang masuk ke kita proses di penanganan pelanggaran, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman itu sampai dengan tahap proses pengadilan, bahkan sampai ingkrah begitu ya. Ancamannya itu 3 bulan, tapi sampai di penjara sampai satu bulan lah, nggak lama memang. Yang jelas seperti ini, berkaitan dengan praktik politik uang, upaya yang sudah kita lakukan kami anggap mungkin maksimal. Tinggal dalam proses pelaksanaan nanti ketika memang kampanye ataupun tahapan proses pelaksanaan pilkada, peran serta dari unsur masyarakat pun ini juga berperan aktif terkait dengan praktik-praktik politik uang tersebut. Artinya tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, tapi bagaimana elemen masyarakat berperan aktif ketika memang proses atau praktik politik uang itu juga bisa diantisipasi begitu. Itu mungkin tanggapannya. Yang jelas tadi sudah diurai tuntas oleh Pak Oman, dan sedikit saya menambahkan berkaitan dengan praktik politik uang. Mungkin. Terima kasih kepada Pak Ketua.
Perlu ditekankan kembali kepada teman-teman bahwa untuk pertanyaan ini lanjut. Lanjut. Mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan sinyal. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Mikrod, dipersilahkan. Silakan pertanyaannya. Langsung aja. Tarik Fadli. Apa mak? Siap. Mikrofon. Itu operator pertanyaan chat ya atau apa? Dari awal mikro tadi. Pertanyaannya gini, Pak. Bagaimana hukumnya jika melibatkan anak-anak saat kampanye? Ya, berkaitan dengan pelibatan anak saat kampanye itu adalah salah satu poin yang dilarang. Bagaimana upaya Bawaslu misalnya melakukan upaya pencegahannya. Yang sudah-sudah biasanya kami menghubungi ketua panitia pelaksanaan kampanye terbuka atau rapat umum ya, istilah dalam regulasinya. Karena kampanye rapat umum itu dihadiri, ada ketentuannya bahkan sampai 1.000 orang. Dilakukan biasanya di tempat terbuka, rata-rata lapangan ya. Kita menyampaikan berkoordinasi dengan ketua pelaksana untuk memisahkan. Kalaupun terlanjur ada yang bawa anak, itu harus dipisahkan di luar area kampanye. Makanya awal-awal kita berkoordinasi harus disediakan ruang untuk ibu menyusui misalnya ya, ruang singgah anak segala macam. Itu upaya pencegahannya. Upaya penindakan saat pelaksanaan begitu, kita tidak sekonyong-konyong langsung memisahkan yang anak dan segala macam. Kita lebih panitia lah yang melakukan pemisahan anak dan orang dewasa pada saat kampanye, karena itu yang dilarang.
Selanjutnya sanksinya apakah ada? Gitu ya. Ketika misalnya peserta pemilu, apakah itu pasangan calon yang melakukan kampanye ataupun para tim pemenangannya, ini kalau sanksinya kita biasanya surat teguran bahwa yang namanya pelibatan anak itu dilarang dan di kemudian hari jangan dilakukan lagi. Nah, kemarin ada peristiwa atau kejadian karena tidak menggubris saran kita, ada salah satu pasangan calon yang kampanye dan para simpatisannya ada yang bawa anak, akhirnya ada proses calon turun dikejar sama pendukung segala macam, ada anak di situ akhirnya kegulung gitu ya, dan itu yang akhirnya berakibat fatal. Itu salah satu contoh, makanya himbauan kita sebelumnya, karena biasanya ketika mau kampanye dalam bentuk rapat umum, pasangan calon itu diwajibkan atau diharuskan untuk berkoordinasi atau menyampaikan jadwalnya kepada KPU dan Bawaslu. Nah, ruang-ruang itulah yang awal-awal kita maksimalkan untuk bagaimana menyampaikan bahwa anak tidak boleh dilibatkan pada saat proses kampanye. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Pada Saudara Jelly Kurniawan, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum. Jelly Kurniawan. Ya Pak. Silakan pertanyaannya. Oke, tadi yang politik. Sebenarnya tadi yang pertama itu untuk menanyakan politik uang ya Pak. Tapi sudah dipertanyakan oleh kandidat-kandidat yang lain, sudah jelas juga. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak. Kalau untuk yang pertama kali terjun di dunia Bawaslu, bagaimana caranya mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dalam pemilu, Pak? Silakan pada Pak Yadi. Kalau kami balik ya. Jadi berkaitan dengan identifikasi kerawanan pemilu, kita punya instrumen namanya IKP. IKP itu disusun berdasarkan dari peristiwa sebelumnya, misalnya modus, aktor, dan caranya itu bagaimana. Kalau di indikator kerawanan pemilu yang kita susun, bahwa salah satu misalnya timing dilakukan atau timing terjadinya praktek politik uang yang saya sampaikan tadi di 2 tahapan. Pertama pada saat tahapan kampanye, yang kedua pada saat tahapan menjelang pungut hitung biasanya. Ya, kalaupun barangkali ada di tahapan-tahapan lain praktek itu terjadi. Itu dari mana kita bisa mengidentifikasi itu? Berdasarkan hasil peristiwa dari pemilu-pemilu sebelumnya. Yang selanjutnya, bahwa indikator lainnya itu selain dari pemilu sebelumnya, kita juga merilis IKP yang
bekerja sama atau enumeratornya yang melakukan pendataannya itu ketika teman-teman yang ada di kecamatan. Dalam hal ini Panwascam juga melibatkan panitia pengawas desa atau pengawas desa. Itu dihasilkan juga mereka dari pemilu sebelumnya atau memang sudah terjadi gejala atau indikasi ini sudah mulai rame nih. Maka sebulan sebelum pemungutan suara kita biasanya merilis indeks kerawanan pemilu yang di dalamnya ada indikator terkait praktek politik uang. Ya. Selain itu juga ada indikator terkait kesemrautan daftar pemilih misalnya, atau ada juga terkait dengan kerawanan logistik pemilu atau pemilihan, atau juga terkait dengan tadi beberapa hal teknis berkaitan dengan proses penghitungan suara. Itu Bawaslu biasanya menyampaikan IKP itu dengan harapan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi pada saat-saat pemungutan dan penghitungan suara. Ya, kembali ke praktek politik uang, bahwa ini memang kami merasa tidak cukup hanya mengandalkan lembaga Bawaslu dan Gakumdu gitu ya. Karena kalau ditanya misalnya apakah sudah melakukan penindakan, ya kemarin pada saat pemilu tahun 2019 gitu ya, atau pemilu sebelumnya, banyak orang akibat dari tindakannya, perilakunya yang berujung di penjara. Gitu. Jadi dan sisi kemanusiaan kami sebetulnya tidak menginginkan itu gitu ya. Cuma karena profesionalitas tupoksi kami mewakili negara di penyelenggara pemilu, maka mau nggak mau kami harus melakukan itu. Itu barangkali berkaitan dengan praktek politik uang. Jadi sekali lagi di regulasinya sudah ada, ancaman pidananya sudah ada, dan pembuktiannya pun sudah kami lakukan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini tindak atau praktek politik uang ini tidak terjadi lagi, khususnya pada pilkada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Serang. Terima kasih kepada Pak Abdurrahman. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Kiki Damayanti. Suara jelas nggak? Silakan. Suara jelas? Ya, jelas. Silakan pertanyaannya. Langsung aja, bagaimana mengantisipasi kerawanan agar stabilitas tetap terjaga jelang pilkada nanti? Terima kasih. Silakan pada Pak Ari. Ari sebagai ahli apa? Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya menjaga stabilitas jelang pemilu gitu ya, mengantisipasi kerawanan? Pertama begini, Bawaslu itu tidak bekerja sendiri. Kami bekerja dengan stakeholder lain terkait dengan tadi pemetaan kerawanan gitu ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Abdurrahman, di mana setiap penyelenggaraan pemilihan kami akan melakukan pemetaan itu ataupun survei yang kemudian kami keluarkan sebagai indeks kerawanan pemilu ataupun pemilihan. Nah, di dalam pemetaan itu, Bawaslu saya sampaikan lagi tidak bekerja sendiri, tetapi kami juga didukung oleh para pihak, gitu ya. Pertama terkait data kerawanan itu bisa kita ambil dari teman-teman peserta pemilu. Kalau di pemilu itu ada peserta pasangan calon gitu ya. Nah dari situ salah satu pihak yang kemudian sama-sama memetakan.
Nah, selain itu juga kami bekerja dengan teman-teman di kepolisian, contoh. Dalam penegakan, terutama terkait dengan penegakan keamanan pada saat penyelenggaraan pemilihan. Nah, seluruh data yang kami himpun ini dipersiapkan seluruh jajaran personilnya untuk bersiap dalam hal pengamanan. Nah, sementara terkait dengan kerawanan lain, contoh pada saat pelaksanaan kampanye, ternyata banyak yang kemudian memasang alat peraga kampanye tidak sesuai dengan peraturan, maka yang bertugas untuk melakukan penertiban adalah Satuan Pamong Praja atau Satpol PP gitu ya. Hal lain juga yang dilakukan oleh Bawaslu adalah kami tentunya tidak bisa memungkiri kehadiran teman-teman media atau wartawan ini sangat penting begitu, karena dalam pemetaan kerawanan pemilu juga input dari teman-teman media ini sangat sangat berguna. Itu menjadi narasumber utama pada saat penentuan pengisian indeks kerawanan. Nah, jadi sekali lagi kalau bicara bagaimana menjaga stabilitas pemilu, ya sampaikan memang kita tidak akan bekerja sama sendiri atau bekerja seluruh pihak yang kemudian itu kredibel untuk melakukan tugas-tugasnya begitu. Sehingga kami rasa pemilu 2019 walaupun banyak pihak yang kemudian menyebarkan informasi terkait dengan hoax gitu ya, ataupun kampanye gelap pada saat kampanye, Bawaslu sendiri berhasil mengelola itu menurut kami dengan baik, karena tidak ada konflik yang timbul secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, mudah-mudahan ke depan pun demikian, meskipun nanti mungkin banyak informasi hoax. Tadi mungkin saya juga melihat ada bacaan membaca chat dari teman-teman yang bertanya bagaimana menanggapi persoalan hoax. Bawaslu Kabupaten Serang tentunya punya strategi itu. Gitu ya. Salah satu upayanya adalah kami menyampaikan seluruh informasi terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilu ataupun pemilihan di media sosial ataupun media yang dimiliki oleh Bawaslu. Karena untuk melawan hoax adalah perlu ada sumber valid yang menyampaikan itu. Jika kami diam, artinya tidak menyampaikan informasi, maka hoax itu tidak akan merajalela. Tetapi kalau informasi itu diupdate oleh Bawaslu terkait dengan hoax yang muncul, tentunya masyarakat juga akan paham apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, sehingga hoax itu bisa ditanggulangi. Gitu. Hal lain mungkin yang ingin saya jawab, ya tadi hoax dan SARA lah, anggaplah sama begitu ya. Terus kemudian dari Maya Maisaro, kartu suara yang orangnya tidak ada di tempat itu, tapi kartu suara tetap ada. Iya, ada pertanyaan terkait dengan kartu suara, bukan suara mungkin lah. Kalau surat suara keluar itu nggak ada kayaknya. Tapi mungkin adalah terkait dengan surat panggilan atau C6. Betul tidak? Itu mungkin ya. Artinya yang digunakan oleh pihak lain. Dugaannya oleh teman-teman gitu ya. Nah, jadi pertama begini. Setiap ada informasi yang didapatkan oleh pengawas di level desa dan juga TPS itu pasti akan ditindaklanjuti terkait dengan surat suara yang tidak didistribusi atau tidak terdistribusi oleh pihak KPU, penyelenggara teknis, itu kemudian akan kami berikan rekomendasi kepada KPU setiap ada informasi itu. Kedua, terkait dengan ada orang jika itu kemudian dilaporkan
kepada Bawaslu atau diketahui oleh jajaran pengawas pemilu, tentunya itu akan langsung ditindaklanjuti. Karena tidak boleh ada pihak yang menggunakan suara orang lain. Gitu ya. Artinya dia datang mengatasnamakan orang lain, kemudian mencoblos di TPS tertentu. Jika itu kemudian diketahui oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu atau dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu, maka dampaknya selain nanti ada sanksi pidana, juga ada sanksi secara administrasi gitu ya. Nanti ada rekomendasi yang kemudian dikeluarkan oleh Bawaslu. Bisa jadi akan dilakukan pemilihan ulang. Gitu. Jika ada pihak yang kemudian di TPS tersebut ya tentunya yang kemudian menggunakan suara orang lain. Itu mungkin cukup yang bisa saya jawab, selain tadi yang sudah menanyakan langsung, juga di beberapa chat yang coba kita baca gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Ria Islamia. Pertanyaan silahkan. Assalamualaikum. Islamia. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya agar dalam proses pelaksanaan pemilu itu tidak terjadinya banyak pelanggaran, serta dalam proses kampanye juga. Terima kasih. Udah, Pak. Silakan kepada Pak Yani untuk menjawab. Supaya tidak terjadi pelanggaran ya. Tentunya kita pun nggak mau ya sebagai penyelenggara bagi pelanggaran terjadi gitu. Ria Islamia. Ria Islamia. Oh, saya kita harus ya Dewa Amat ya. Mohon dibuka videonya dulu. Biar kita interaksinya dua arah begitu. Bu Ria. Iya. Iya, Pak. Iya. Bu Ria, videonya. Tadi menanyakan bagaimana pelanggaran itu juga supaya tidak terjadi lah ya. Dari pelanggaran itu terjadi. Ini yang jelas dilakukan oleh peserta. Upaya untuk memperoleh simpati dari simpatisannya otomatis daripada konstituennya. Yang jelas upaya yang sudah kita lakukan sebetulnya sudah dijelaskan tadi di awal ya. Upaya yang sudah Bawaslu lakukan, kita menyampaikan himbauan, kita menyampaikan peringatan agar nih norma-normanya nih ketentuan yang boleh dilakukan, ada ketentuan yang tidak boleh dilakukan. Namun ketika misalkan ada ketentuan yang kemudian misalkan dilarang yang kemudian dilakukan oleh peserta pemilu ataupun peserta pemilihan, nah ini tindakan yang akan kita lakukan itu yang jelas berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat. Apa antara informasi dengan laporan? Kalau misalkan laporan ya datang ke Bawaslu, menyampaikan dokumen, menyampaikan informasi yang didapatnya, membawa buktinya begitu kan. Ini prosedur ya. Secara teknis nanti mungkin bisa dilakukan pertemuan yang yang bisa berkomunikasi langsung begitu. Yang jelas pelanggaran itu terjadi karena memang mungkin sebetulnya mereka ataupun peserta pemilu ataupun pemilihan ini bukan berarti nggak paham terkait dengan regulasi ataupun ketentuan, tapi ya memang upaya untuk memperoleh simpati ataupun memperoleh dukungan dari masyarakat, mungkin ada hal-hal yang kemudian dilanggar begitu. Kayak misal hal tadi
money politik lah begitu ya. Iya, Pak. Itu sebetulnya nggak boleh. Nah, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, saya pikir itu sudah masif gitu ya. Itu mungkin Teria ya. Iya, Pak. Terima kasih. Kenapa? Terima kasih kepada Hayadi. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad Sarifullah. Silahkan pertanyaan disampaikan. Ahmad Sarifullah. Selanjutnya Pak Saudara Ikhwan Khairul Fuqaha. Kita lanjut lagi. Ahmad Sarifullah. Tidak terdengar. Iya, assalamualaikum. Mohon maaf suaranya tidak terdengar. Kita nggak jelas. Lu kayak gini kali ya. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin bertanya tentang kedudukan kekuatan Bawaslu sendiri terhadap pengawasan pelaksanaan pemilu, dan adakah jaminan keamanan untuk anggota Bawaslu sendiri dalam melakukan pengawasan, karena di lapangan kita akan menghadapi anggota partai dan penguasa di daerah tersebut. Terima kasih. Silakan Pak. Pada Pak Yadi. Ya, terima kasih Kang Saifullah ya. Apakah ada jaminan untuk pengawas pemilu? Ada jaminan keamanan ya. Yang jelas kita dibentuk sebagai pengawas pemilu ini kan berdasarkan negara ya, terkait dengan keamanannya ataupun mungkin lebih konkretnya Bawaslu itu sendiri dari segi keamanan, dari segi apapun itu yang jelas dijamin lah ya, terjamin. Namun memang ketika memang ada pertanyaan seperti ini mungkin, bagaimana ada masyarakat yang menyampaikan informasi ataupun yang menyampaikan laporan, apakah ada jaminan keamanannya? Gitu. Yang jelas kalau ada masyarakat yang menyampaikan laporan ke Bawaslu ataupun menyampaikan informasi, itu pasti akan dijamin dari sisi keamanan informasinya begitu. Artinya ketika memang teman-teman semua peserta SKPP daring ketika memang menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun pemilihan, ya informasi yang masuk ke kami, identitas pribadi dan bentuk laporannya pun akan kita rahasiakan begitu. Yang jelas kalau sisi keamanan informasi itu sendiri yang akan kita lakukan, yang akan kita rahasiakan begitu. Itu mungkin ya Kang Ahmad Sarifullah ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Saudara Nurul Muhammad. Baik, sebelumnya mohon maaf. Kita buka satu pertanyaan terakhir karena memang waktunya juga terbatas sampai jam 4. Dan yang belum bertanya, silahkan diketik saja di kolom chat. Silahkan pertanyaan dicantumkan, nama sama pertanyaannya.
Kita buka sampai jam 4 pas. Untuk pertanyaan yang terakhir dari saudara Gilang Fajar. Kalau tidak ada, halo Pak. Silakan yang belum bertanya atau belum sempat bertanya. Halo. Halo. Izin Ad. Saya menanggapi silakan, pertanyaan ada pertanyaan saudara Masta ya. Bagaimana kalau misalkan Bawaslu sendiri yang melakukan pelanggaran? Di dalam kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Memang misalkan Bawaslu sendiri yang melakukan pelanggaran, yang jelas ketika memang yang dilakukan oleh Bawaslu, pelanggaran otomatis adalah pelanggaran. Ini ada lembaga yang berkewenangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran etik, yaitu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang jelas Dewan Kehormatan Pemilu yang tugas dan fungsinya adalah sebagai penyelenggara pemilu yang menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu ataupun oleh KPU. Itu mungkin ya yang jelas itu saja mungkin. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelum acara ditutup ada closing ceremony dari ketua ataupun anggota yang hadir hari ini. Dan sekali lagi yang belum sempat bertanya silahkan ketik di kolom chat. Pada Pak Ari silahkan. Ya, terima kasih Pak Fuad. Intinya begini, teman-teman peserta SKPP daring, sekali lagi saya sampaikan bahwa besar harapan dari Bawaslu Kabupaten Serang yang kemudian menjadi bagian dari penyelenggara gitu ya terhadap rekan-rekan yang ikut sebagai peserta SKP daring, di mana informasi terkait dengan materi ataupun pengetahuan terkait dengan kepemiluan, terkhusus adalah pengawasan pemilu, itu bisa disampaikan gitu ya, atau bisa ditransfer pengetahuannya kepada teman-teman yang lain. Atau bisa tadi kalau teman-teman menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana kita melakukan upaya pencegahan, tidak lain kami berharap itu bisa kita lakukan bersama-sama, tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten Serang, tetapi juga oleh teman-teman sebagai peserta sekolah kader pengawasan partisipatif. Itu saja mungkin poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ari. Sekali lagi, sebelum teman-teman log out dari diskusi dari hari ini, kami terlebih dahulu akan memastikan kehadiran dari awal sampai akhir, karena itu akan menjadi nilai bagi teman-teman dalam mengikuti diskusi daring hari ini.
Baik, terima kasih telah mengikuti kegiatan diskusi daring hari ini. Untuk selanjutnya nanti tunggu informasi dari Bawaslu terkait pembelajaran kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf sebelumnya apabila banyak kalam yang salah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat bertanya silahkan di kolom chat saja. Pertanyaan sampaikan. Terima kasih. Siap, Pak.